Siap untuk operasi aborsi. Operasi ini berisiko pendarahan hebat. Aku akan kehilangan anak kedua kami. Sudah siap? Berbius. Ini juga mungkin anak terakhirku. Aku akan kehilangan hak untuk menjadi ibu. Tidak, tidak, tidak. Berdiri di sana, berdiri di sana, berdiri di sana. Sayang, 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 jangan bunuh anak kita. Boleh tidak? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Kita lihat dia tumbuh besar bersama. Lihat dia memanggil kita ayah dan ibu. Boleh tidak? Dia pasti sangat lucu. Kumohon jangan. jangan. Sayang, Sudah kukatakan. di hidup ini hanya ada kita berdua. Lagi pula, surat persetujuan operasi ini juga sudah kita tanda tangani. Tidak apa-apa, teknologi rumah sakit ini bagus. Cepat selesaikan operasinya, cepat pulih. Ah, aku di sini, aku di sini. Ah, Bagaimana kabar Bram Gunawan sekarang? Sudah sadar. Katanya sedang mencari Nona Aulia. Terlalu khawatir sampai jatuh sakit. Tambahkan personel, teruskan pencarian. Pesta ulang tahun ini benar-benar meriah ya. Anaknya datang. Nah, Bu, Bu, ini hadiah ulang tahun untuk ibu. Selamat ulang tahun. Aduh, Aulia kamu ini cuman ngasih barang-barang gak berguna. Mendingan kasih cucu. biar ibu gendong. Ya, iya juga ya. Dia kan dari dulu bilang mau dinikahi seumur hidup nggak mau punya anak. Keluarga Wijaya cuman punya Rizky satu-satunya anak laki-laki. Kalau dia gak mau punya anak, keluarga Wijaya bakal putus keturunan dong. Rizky, jujur sama ibu. Dia emang gak bisa punya anak ya. enggak, bukan, Bu. Bu, keputusan Dienke itu keputusan kami berdua. Jangan salahin Aulia. Jangan cari-cari alasan buat dia. Sudah 7 tahun kalian menikah. Dia nggak bisa kasih anak sama sekali. Keluarga Wijaya nggak butuh menantu kayak kamu. Kalian cerai saja. Jangan, Bu. Sebenarnya aku, Bu. Aku nggak mungkin cerai sama Aulia. Kami berdua sudah siap untuk menjalani hidup Dinka selamanya. Kamu Ayah, Ini anak siapa? kok tiba-tiba ada anak kecil? Dek, kamu salah orang ya? Kamu manggil Om ini apa? ayah, katanya mau ajak aku ke taman hiburan. Cepat ajak aku pergi, ajak aku pergi. Nak, kamu salah orang. Begini, aku antar kamu cari orang tuamu. Orang tuanya kan kamu. Sayang, kok kamu sampai nggak kenal anak kandungmu sendiri? Dia manggil kamu apa? Suamiku. Ini yang kamu bilang di NK. Bukan aku. Itu karena dia nggak cinta kamu. Dia udah janji sama aku dari dulu. Pasti bakal cerai sama kamu. Cuman terus ditunda-tunda. Anak kita udah 7 tahun. Aku nggak bisa nunggu lagi. Enggak, Aku nggak percaya. sayang. Cepat bilang ke aku. Yang dia bilang nggak benar. Dia bohong kan? Sayang, bicara dong, suamiku. Aduh, cucuku sayang. Sini ke nenek. Iya. Astaga, anak Rizky Wijaya sudah sebesar ini. Nah, bagus. Keluarga Syang ada harapan. Cucuku sayang. Rizky. Lihat anak ini baik banget. Ini semua berkat didikan ibunya.
nggak kayak orang tertentu. Telur pun nggak bisa ngeluarin. Aduh, cucuku sayang. Cucuku sayang. Hahaha. Aduh, Aduh, kamu wanita jahat. hati kamu kejam sekali. Aulia Sutanto, kamu gila ya? Betul. Aku memang gila. Aku bukan cuma gila, tapi juga buta. Kenapa? Anaknya bisa hidup dengan baik, tapi anak kandung kita sendiri tidak bisa. Baru hari ini aku melihat wajah aslimu, Rizky Wijaya. Aku demi kamu sudah keguguran 2 anak. Mungkin seumur hidup aku tidak akan punya kesempatan untuk jadi ibu. Bagaimana kamu tega memperlakukanku seperti ini? Hah? Bicara. Bicara. Sayang. Tenang dulu. Tenang. Kamu suruh aku tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Dulu kamu bilang mau mulai usaha. Aku memberikan semua beasiswa yang kukumpulkan dengan menghemat uang saku dan menabung di kampus kepadamu. Lalu kamu bilang uangnya masih kurang. Aku pun jadi pelayan di restoran membagikan selebaran. Selama bertahun-tahun ini, setiap sen yang berhasil kutabung, semuanya kuberikan padamu untukmu. Aku besar di rumah yatim, kupikir hidupku akan berlalu dengan suram begitu saja. Tapi kehadiranmu memberikanku sinar matahari, memberikanku kehangatan. Sejak itu aku punya harapan. Satu-satunya keinginanku adalah punya rumah bersamamu, hidup tenang bersamamu. Tapi kamu... Coba kamu pikir, selama bertahun-tahun ini bagaimana kamu memperlakukanku? Hah? Kamu lupa, saat menikah kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Selama bertahun-tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan? Cukup. Dia lulusan luar negeri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terlihat mewah. Kalau kamu, barang loak. Wah, benar-benar keturunan orang kaya. Rizky Wijaya, kamu lupa? Aku dulu juga pernah punya pekerjaan dan karier sendiri. Kamu yang bilang tidak mau anak mengganggu kehidupan bahagia kita. Kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu. Beginikah caramu memperlakukanku? Kenapa? Ya, kamu memang tidak pantas. Kamu yang membuatku menggugurkan 2 anak. Terus kenapa? Cuma 2 anak, kan? Hanya 2 anak. Perkataanmu sungguh mudah, Rizky Wijaya. Kamu tahu? Aulia Sutanto, apa yang paling kubenci darimu? Aku paling benci kamu yang seperti kayu. Kamu tidak punya selera. Lihat, dia itu lebih muda dan cantik darimu. Bentuk tubuhnya lebih baik darimu. Diranjang pun 10 kali lebih hebat darimu. Pergi. Apa salahku padamu? Selama ini makanan, pakaian, barang-barang, tempat tinggalmu, bahkan pembalutmu, semua dibeli dengan uangku. Kamu tahu kenapa aku tidak mengusirmu dari keluarga Wijaya? Karena aku takut orang bilang, Rizky Wijaya, setelah kaya berkat wanita, langsung berbalik tidak mengenal budi. Oh iya, ada lagi. Yang paling kubenci adalah kamu main kontrabas. Main terus, dan terus. Sangat menyebalkan. Ternyata semua itu bohong. Kamu hebat juga. Sekarang, alasan kamu masih bisa tinggal di keluarga Wijaya adalah anugerah dariku. Sudah, jangan berisik lagi, bangun. Ayo kita cerai.
Bram Gunawan. Bram Gunawan, selama 25 tahun ini Anda terus mencari putri kandung Anda yang hilang. Bisa beritahu perkembangan terbaru? Katanya kesehatan Anda belakangan bermasalah. Apa Anda buru-buru mencari penerus? Bisa dijawab? Bicaralah, Pak, bicaralah. Maaf, minggir dulu. Beri komentar, Pak Bram Gunawan. Beri komentar, Pak Bram Gunawan. Maaf, tidak bisa diwawancara. Bagaimana perkembangannya? Pak Direktur, Panti asuhan di seluruh negeri. masih kami periksa dan verifikasi satu persatu. Belum ada petunjuk untuk sementara. Maaf, Kamu? Pak Direktur, dia berdarah. Cepat bawa ke rumah sakit. Pasien ini baru saja keguguran beberapa waktu lalu. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Sekarang mengalami pendarahan hebat lagi. Harus istirahat total dengan tenang. Pak. Ini untuk ponsel. Aduh, aku juga nggak paham soal ini. Enggak ada pada. Sudah, sini untuk Anda. Terima kasih, Monona. Kamu di kamar rawat nomor berapa? Nanti aku antar uangnya ke kamu. Enggak usah, hal kecil kok. Kok kamu baik banget sih? Aku duluan ya. Masa iya gitu? Tunggu dulu Pak Direktur. Ah. Ponsel dan dompet ketinggalan di kantor cabang. Aduh, lagi ku cari nih. Kalau saja Meng-Meng masih ada, seharusnya sudah sebesar gadis itu. Masih muda, kenapa nggak menjaga tubuhnya dengan baik? Pak Direktur. Pak Direktur, pesawat khusus ke negara M sudah siap. Siap terbang kapan saja. Beritahu pihak rumah sakit untuk pasien di kamar 303, obat dan suplemen yang digunakan. Semua pakai standar tertinggi. Baik. Jangan. Ini Nona. Nona, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Bapak yang menyelamatkan saya. Jangan dipikirkan, itu hal kecil. Jangan terlalu dihiraukan. Justru kamu, di usia muda seperti ini, kamu harus tahu cara menjaga diri. Bapak Bram Gunawan, kita harus pergi. Hei. Ini nomor pribadi saya. Jika ada kebutuhan apapun, hubungi saya kapan saja. Baik. Terima kasih. Ingat, jaga dirimu baik-baik. Rizky Wijaya. Pengacara Lin. Ini saya. Dia malah mematikan telepon saya. Mungkin dia sedang bad mood. Entah lagi cari kesenangan di bar mana. Ngapain bahas si mandul itu? Kita sekeluarga hidup tenang saja. Bagus kan? Cucu yang baik. Nenek ajak kamu beli mainan. Aku mau beli mainan. Baik, cepat pergi. Ayo. Sayang, jangan marah. Kamu kan masih punya aku.
Aduh, Pelan kan, cucuku sayang. Wah, Kak Aulia pulang. Kami pikir kamu hilang. Kamu masih ingat untuk pulang. Kenapa tidak mati saja di luar? Di luar, berkeliaran seminggu lamanya. Kamu masih ingat punya rumah? Ibu menyuruhku dan Fajar tinggal di sini. Katanya biar mudah merawat. Kamu seharusnya tidak keberatan, kan? Buang. Dia masih berani keberatan. Kalau bukan karena kamu melahirkan Fajar. Keluarga Shang kami sudah punah karena dia. Dia adalah pendosa. hari ini aku datang untuk bercerai. Apa? Baguslah kamu tahu diri. Sudah seharusnya mengosongkan tempat untuk Fajar dan ibunya. Kompensasi ekonomi 3 juta yuan. Kamu gila uang ya, Aulia Sutanto? 3 juta yuan? Kamu mau menguras keluarga Shang? Mana ada keluarga Shang kami punya uang sebanyak itu. Kamu ini pembawa sial, perusak. Kamu menikah ke keluarga Shang. Bertahun-tahun tidak memberikan keturunan. Sekarang waktunya pergi. Masih mau menguliti keluarga Shang kami. Ini pengacaraku. Dihitung berdasarkan hukum pernikahan. Dan itu hakku. Masuk akal, sah secara hukum. Masuk akal dan sah secara hukum. Masuk akal apanya? Ku beritahu kamu, aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan cari beberapa media untuk membicarakan prestasi gemilangmu. Biaya wawancaranya juga tidak sedikit ya. Kamu... Aduh, sayang sekali reputasi yang kau bangun susah payah dan perusahaannya bahkan Tosti yang baru berkembang akan hancur. Kamu dasar perempuan bajingan. Kamu masih punya hati nurani tidak? Sama tepi ya? Tidak. Ada. Rizky, kamu harus memberinya pelajaran yang baik. Aulia, jangan keterlaluan. Kamu sedang menghancurkan jerih payah Rizky. Aku yang keterlaluan? Baiklah. Kalau begitu, kita ungkapkan semua hal ini ke publik. Biar semua orang yang menilai. Lihat siapa sebenarnya yang keterlaluan? Atau kamu si pria brengsek dan selingkuhan ini? Kamu? Sayang, kamu tanda tangan. Suruh si wanita tua jelek ini pergi. Jangan mengganggu di sini. Aduh, itu kan 3 juta. Keluarga kami mana ada uang sebanyak itu. Aku dan anakmu tidak seharga 3 juta? Sudah. Beberapa hari lagi, kita harus menemui Pak Ling. Dia sangat mementingkan keluarga. Kalau masalah ini jadi besar dan tersebar, akan merusak citra perusahaan. Baik. Aku tanda tangan, Aulia Sutanto. Jangan menyesal nanti. Rizky Wijaya, kamu sendiri yang mengubur pernikahan kita selama 7 tahun. Mulai hari ini kamu dan aku adalah orang asing. Cek. Sayang, berikan padanya. Suruh dia pergi. Cuma cari sensasi. Perasaan selama bertahun-tahun ini, masa kamu tega meninggalkanku? Nanti juga kamu akan kembali merengek minta maaf. Saat itu, aku akan buat kamu mengembalikan uangnya. Kamu... Terima kasih. Minggir. Tunggu. Barang-barangmu tidak mau. Buang saja, aku jijik. Melodi ini adalah kematian dan kebangkitan yang 7 tahun lalu dianggap sebagai karya legendaris di dunia musik.
Penciptanya bernama Kong Xian. Sampai sekarang belum pernah muncul. Teknik menggeseknya sangat stabil, tanpa suara bising sama sekali. Persis seperti versi aslinya. Apakah dia guru baru? Profesor Nadia. Aulia, sejak kau meninggalkan sekolah, sudah lama aku tidak mendengar pertunjukan yang sempurna seperti ini. Kau memang murid yang paling kubanggakan. Profesor, sudah lama sekali aku tidak menyentuh alat musik. Itu pun sudah bertahun-tahun yang lalu. Tidak, kau tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, banyak orang yang ingin membayar mahal untuk menemukan komposer kematian dan kebangkitan. Untuk menemukan komposer kematian dan kebangkitan. Kong Xian. Padahal aku tahu kau adalah Kong Xian. Tapi hanya bisa mengatakan pada diriku sendiri. Kau sudah keluar dari dunia musik. Maaf, Profesor. Dulu aku mengecewakanmu. Dan juga mengecewakan diriku sendiri. Tapi aku sudah memutuskan. Aku akan main air kontrabas lagi. Benarkah? Iya. Bagus sekali. Dulu kamu mengundurkannya. Guru selalu merasa sayang untukmu. Bakat dan kecerdasanmu tidak seharusnya terpendam. Sekarang kamu meraih kembali mimpimu. Guru benar-benar senang untukmu. Profesor, Anda tenang saja. Kali ini aku pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Pasti tidak akan mengecewakan Anda lagi. Baik. Oh iya, kebetulan akhir pekan depan seorang teman lamaku merayakan ulang tahun pernikahan. Mereka itu sangat menyukai lagu karanganmu ini. Kamu bisa pergi ke pesta mereka untuk bermain musik? Profesor, tapi aku sudah lama sekali tidak pernah bermain di acara formal. Aku khawatir, aku takut. Takut? Apa? Kamu kan dijuluki Kong Xian, jenius di dunia musik. Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah pada meja guru. Kamu pasti bisa. Baik. Aku setuju. Terima kasih, Profesor. Bapak Direktur, ini hadiah terima kasih yang dikirimkan Nona Aulia Sutanto. Ini segera kerjakan. Siap. Aulia. Ini sepertinya kotak alat musik. Kita taruh di sini. Digabung dengan ini, wah, alat musiknya jadi keluar. Lihat. Sekarang alat musik ini seharusnya bisa dimainkan. Kamu coba. Aulia paling suka kontrabas. Iya. Ayah tahun ini akan berusaha cari uang. Tahun depan saat musim semi akan ajak Aulia belajar alat musik. Nanti Aulia kita akan jadi pemain kontrabas. Bagaimana? Baik. Hehehe, ayo coba lagi. Dia adalah Aulia. Segera selidiki, siap.
Bram Gunawan, data Nona Aulia sudah ditemukan. Apakah dia Aulia? Nona Aulia adalah seorang yatim piatu. Tapi usianya hampir sama dengan Nona Aulia. Kalau begitu berarti dia Aulia. Tapi menurut catatan arsip, Nona Aulia ditemukan oleh Panti Asuhan Cahaya di selatan. Sedangkan Nona Aulia hilang di area pejalan kaki di utara. Secara geografis, terlalu jauh. Dan lagi, di pasar kerajinan tangan juga ada beberapa kontrabas Lego dengan model serupa. Belum tentu itu ciptaan Nona Aulia. Kalau begitu, dia bukan Aulia. Iya. Sudah dicari bertahun-tahun. Mana mungkin semudah itu langsung ketemu. Aku sudah pikun. Kamu pergi saja. Pesawat untuk pulang sudah disiapkan. Setelah kita mendarat, langsung pergi ke perayaan ulang tahun pernikahan Pak Ling. Baik, mengerti. Silakan pergi. Sayang. Liana. Rizky. Liana, aku tidak tahan bau alkohol di rumah, jadi aku pergi jalan-jalan. Apa? Kamu tidak tahu ganti bajuku? Tidak, dulu kan selalu Aulia Sutanto. Aulia Sutanto yang ganti baju dan rawat kamu. Minum segitu banyak lagi, pasti nggak enak badan. Pelan-pelan, hati-hati lehermu. Minum terus minum. Sayang, hai, kamu baik banget. Kamu juga baik. Sana. Cium dong. Bau banget, cium dong. Udah, jangan, sana. Mau muntah. Gak apa-apa. Air. Ini airnya, air. Sini. Pelan-pelan minumnya, jangan sampai tersedah. Aulia Sutanto itu benar-benar tulus merawat kamu. Sayang, aku pulang. Sayang, kamu pulang. Beli. Kamu cuma tahu belanja. Aku mabuk berat begini, kamu malah menghilang. Kamu marah-marah sama aku buat apa? Kenapa? Ingat lagi sama Aulia Sutanto? Ya cari dia sana. Kamu tanya dia. Sebenarnya dia mau kamu? Atau mau uang 3 juta itu? Kalau aku tidak keluar, siapa yang mau carikan undangan untukmu? Undangan perayaan ulang tahun Pak Ling. Bagaimana kamu bisa dapatkan ini? Tentu saja lewat koneksi dan relasiku. Aku tidak seperti mantan istrimu yang tidak berguna itu. Maaf ya, aku tadi tidak seharusnya marahin kamu. Liana kita ini yang paling hebat. Jangan marah, ya. memang tarikannya bagus. Dengar-dengar, ini murid kesayangan Nadia Putri. Dulu meraih semua penghargaan di kompetisi nasional dan internasional. Memang sesuai dengan reputasinya. Tidak hanya berbakat, gayanya juga luar biasa. Cantik sekali. Terima kasih semuanya. Rizky Wijaya, pantasan kamu maksa datang ke konser. Ternyata kamu sudah tahu. Wanita itu akan kembali. Apa kamu masih ada hubungan sama dia?
Tidak, aku tidak tahu. Ayo ledek aku, marahin aku, biar semua lihat wajahmu yang kasar. Kamu seperti ini sangat jelek. Dasar jalang, siapa yang kamu bilang jelek? Kamu. Semua, jangan tertipu sama cewek genit ini, dia cuma mau nipu kalian. Dia bukan cuma main sama pria hidung belang, tapi juga pernah cerai, dan pernah aborsi. Masa sih? Dia kelihatannya kalem, nggak kelihatan ya. Nggak nyangka. Dia ternyata orang kayak gitu. Beneran nggak kelihatan? Nama baik keluarga Ling nggak boleh dicoreng. Apalagi sekarang berantem sama anjing gila. Nanti malah bikin repot Najwa Putri. Urusan ini. Pasti ada kesempatan buat balas dendam. Cewek sejorok kamu, berani-beraninya datang ke acara Pak Ling buat main musik. Cuma mencemari telinga semua orang. Lepasin. Kamu harus berlutut dan minta maaf ke semua orang. Minta maaf? Aku nggak salah apa-apa. Ngapain minta maaf? Masih berani ngelawan ya? Lepasin aku. Kamu ngapain masih bengong? Cepetan bantu gue tahan dia. Banyak orang nih, udah jangan ribut. Ini dia pria yang kucintai selama 7 tahun. Aku ngomong sama kamu, kamu tuli ya? Sekarang kamu berlutut dan minta maaf ke semua orang. Kalau enggak, kedua tanganmu hari ini jangan harap masih utuh. Kalian ngapain berhenti? Aduh. Siapa itu? Ini kok kayaknya familiar ya? Iya, di mana ya? Aulia Sutanto, udah nyari Pak Hartono. Pak. Ayo lihat, semuanya. Si gadis pintar yang kalian puji tadi, diam-diam Bapak. Yang sudah sepuh begini aja masih digoda. Jangan asal ngomong. Waduh, lihat tuh yang kelihatannya baik mainnya paling gila. Waduh, iya. Gimana ya, mau ke rumah sakit? Nggak usah. Terima kasih Pak Hartono. Aku nggak apa-apa. Walaupun dia bukan anakku, tapi anak ini memang ada hubungannya denganku. Nggak apa-apa kok, aku jagain dia sekali. Bapak tua brengsek, berani-beraninya kau dorong aku. Bajingan. Gue lawan lo. Dasar pembawa sial, tidak tahu malu, bajingan. Tanda lahir ini, dia benar-benar Aulia Sutantoku. Aulia, kamu baik-baik saja. Aulia. Ayah tuh saya akan bekerja keras cari uang. Awal musim semi tahun depan, ayah pun akan ajak Aulia belajar main alat musik. Nanti jadi pemain kontrabas. Kalian... Berani-beraninya kalian mendorongku. Aku tidak akan berhenti sampai kalian menyesal. Aulia, kalau kamu cuma butuh pajangan, cari yang lebih muda juga boleh. Kamu malah cari orang tua bangka. Maksudmu apa? Kurang ajar. Ini adalah Chairman Bram Gunawan. Beraninya kamu tidak sopan. Ini adalah orang terkaya triliunan di kota Samudra, Bram Gunawan. Aku pernah melihatnya di TV. Gila. Dia bisa jadi orang terkaya? Aulia? Ayah sudah lama mencarimu. Aku ayahmu. Ayah. Asisten khusus Doni. Ya. Bagaimana mungkin? Ini yang kamu berikan, kontrabas. Lihat ini. Ini masih ingat yang ini. Waktu kamu masih kecil, ayah yang buat ini bareng kamu. Ingat. Aku ingat. Aku bahkan ingat paku ini. Hayaku, susah payah baru bisa memakunya. Tahun ini, ayah akan kerja keras cari uang. Musim semi tahun depan, ayah akan ajak Aulia belajar main alat musik. Nanti, Aulia kita akan jadi pemain kontrabas. Setuju? Dulu, agar kamu bisa belajar musik, ayah bersusah payah cari uang. Akhirnya uangnya terkumpul. Ayah ingin ajak kamu daftar les musik. Tak disangka, baru saja ayah ambil uangnya, begitu ayah menoleh. Kamu sudah hilang. Sudah 25 tahun. Ayah mencarimu selama 25 tahun penuh. Selama ini? Tidak ada sehari pun ayah tidak merindukanmu.
Tidak ada sehari pun ayah tidak menyalahkan diri sendiri. Ayah. Ayah. Ya, ayah tahu tidak. Selama ini aku mengalami banyak kesulitan. Aku tidak bisa cerita ke siapa-siapa. Jangan takut, Aulia. Sekarang kamu sudah bersama ayah. Sekarang Aulia tidak perlu takut lagi. Ada ayah di sini. Mulai sekarang tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Aku tidak takut lagi. Ternyata dia putri Bapak Bram Gunawan. Sudah kuduga penampilannya tidak biasa. Mana mungkin dia adalah orang terkaya di kota Samudra. Si tua bangka. Berhenti berakting di sini. Kurang ajar. Pak Ling udah datang. Gadis tidak tahu aturan. Ini adalah Bapak Bram Gunawan. Maaf Bapak Bram, ini cuma salah paham. Tolong jangan marah pada anak-anak muda ini. Bapak berkenan hadir, saya benar-benar merasa terhormat. Sudahlah, lagi pula hari ini saya sudah menemukan putri saya. Ini kesalahan kami. Maaf, mengganggu. Aulia, benar-benar tak menyangka kamu punya latar belakang seperti ini. Syukurlah, mempertemukan kalian, ayah dan anak. Saya tulus turut senang untuk kalian. Kok berani-beraninya kamu mendekat lagi? Kamu lupa apa yang sudah kamu lakukan padaku? Selingkuh? Cari selingkuhan? Jaga anaknya di luar, nikah dia di luar. Bohong padaku soal tidak mau punya anak. Mau aku lanjutkan? Aulia, dia yang menyuruhmu ke rumah sakit. Iya. Dasar brengsek. Kamu ngapain? Atas dasar apa kamu memukul orang? Asisten Doni. Lindungi Nona Aulia. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Kalian tahu aku siapa? Pergi. Pergi. Cepat pergi. Ya, jangan marah. Jangan marah, tenangkan diri. Jangan takut. Ikut Papa pulang. Baik. Ayo kita pergi. Selamat datang di rumah, Aulia Sutanto. Ayah. Bodohnya. Mulai sekarang ini rumahmu. Lihat apa yang ayah siapkan untukmu. Ini hadiah yang sudah lama ayah siapkan untukmu. Sama kamar tidurmu. Juga diatur persis seperti kamar waktu kamu kecil. Akhirnya ayah bisa menunggumu pulang. Nanti kalau ayah sudah di bawah, ayah bisa menghadap ibumu dengan bangga. Ayah, jangan bilang begitu. Aku mau ayah selalu menemaniku, ya? Baik. Aulia, kamu masih ingat apa yang terjadi setelah kamu hilang dulu? Waktu itu, lebih baik tidak usah bilang ke ayah dulu, biar dia tidak sedih. Ya, soal masa kecil aku agak lupa. Iya juga, tidak apa-apa. Nanti kita ingat-ingat pelan-pelan. Hari ini capek kan, istirahatlah. Baik. Besok ayah akan mengajakmu menemui seseorang. Baik. Apa? Bram Gunawan? Bagaimana mungkin dia di dalam negeri? Katanya dia sibuk. Dengan akuisisi di luar negeri. Ayah, maksudmu orang tua itu benar-benar penipu? Sepertinya kalian benar-benar bertemu dengan Pak Gunawan palsu. Pak Gunawan itu orangnya selalu rendah hati. Tapi gue bisa minta tolong orang untuk menanyakan keberadaannya. Kalau kalian? Hari ini pasti ketemu yang palsu. Sudah tahu. Dia Aulia Sutanto dari kecil dibesarkan di panti asuhan. Masa cuma beberapa hari nggak ketemu, bisa berubah jadi anak orang terkaya? Gue akan periksa latar belakangnya sampai jelas. Lihat sampai kapan dia bisa berpura-pura. Ayah, itu perusahaan menantu laki-laki ini baru saja mulai. Kalau bisa melalui ayah berkenalan dengan Pak Gunawan yang asli, nanti ke depannya hehehe. Tentu saja. Kamu baik-baik saja sama anak perempuan ayah ya. Nanti kalau Pak Gunawan sudah pulang ke Indonesia, ayah yang atur makan bersama. Nanti kamu ikut. Pasti kalian dapat bagiannya. Oke, terima kasih, ayah. Pak Gunawan. Itu dia. Meng,
Ini Arjun Hartono, sekarang pemimpin grup Feng Shen. Jangan lihat dia masih muda ya. Sejak mengambil alih grup ini, beberapa tahun ini, laporan keuangannya, keuntungannya naik berkali-kali lipat. Bisa dibilang sangat berbakat di usia muda. Pak Gunawan, pujian yang berlebihan. Meng Meng, selamat datang kembali. Halo. Meng Meng, kamu ingat nggak? Dulu kalian berdua sering main bersama. Aku dan Pak Hartono bahkan menjodohkan kalian berdua. Lalu kamu hilang. Pak Hartono dan Bibi Hartono juga pergi. Ayah. Arjun ini anaknya setia kawan. Selama bertahun-tahun ini selalu menunggumu. Maaf ya, hal-hal waktu kecil sudah nggak ingat lagi. Pak Gunawan, Meng Meng selama ini dia sudah melalui banyak hal. Jangan terburu-buru. Meng Meng, kali ini kita anggap saja berkenalan lagi sebagai teman. Boleh nggak? Ya, teman. Teman. Aku ingat. Aku hari ini masih ada rapat nih. Oh gitu ya. Kalian makan pelan-pelan di sini. Aku duluan ya. Ayah. Cuman makan sederhana. Ayah jeli melihat orang. Arjun jauh lebih baik 1000 kali lipat daripada si brengsek itu. Aulia masih ingat waktu kamu kecil suka banget makan steak. Tapi setiap kali kamu potong selalu berantakan, selalu aku yang motongin kamu, terus sekarang kan udah dingin lambungmu. Arjun, maaf aku nggak mau berbelit-belit. Jujur saja aku baru saja mengakhiri pernikahan yang gagal dan sekarang sedang mempersiapkan ujian masuk pasca sarjana. Jadi untuk menjalin hubungan baru, aku sama sekali tidak punya. Semua itu sudah aku ketahui. Kita hari ini anggap saja mulai berteman lagi. Dan menurutku kamu bisa memberi hidupmu sedikit lebih banyak kesempatan. Jangan selalu menolak mentah-mentah. Terima kasih. Tapi aku sebentar lagi mau lomba, sudah janji dengan profesor untuk latihan piano. Jadi hari ini aku harus pamit dulu. Maaf, aku duluan ya. Kalau gitu aku antar kamu. Nggak usah. Kamu duduk saja, aku bisa sendiri dah. Makan malam hari ini nggak boleh introspeksi diri yang baik. Beberapa ayam Aulia untukmu. Makasih. Cantik banget. Asisten khusus Eko Saputra cek catatan adopsi Panti Asuhan Sunshine 25 tahun yang lalu. Lihat. Aulia Sutanto orang tua angkatnya, Iya, betul. Nona Liana yang secara khusus dari Desa Sutanto mencari kami. Dulu sih, kami membawa Aulia dari panti asuhan. Kasihan sekali. Keluarga kami cuma punya sedikit makanan. Aku dan ayahnya mengencangkan ikat pinggang, hanya dia yang kami beri makan. Tapi tak disangka, anak durhaka ini malah kabur. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Bikin aku khawatir setengah mati. Tapi selama bertahun-tahun ini, kenapa aku tak pernah dengar dia cerita soal orang tua angkatnya? Si bajingan ini jelas-jelas berbohong. Betul. Dari kecil dia memang suka cari aman. Sudah, beberapa hari lagi dia akan ikut kompetisi yang sangat penting. Nanti kalian pergi ke sana dan buat keributan. Aku akan atur siaran langsung di sana. Setelah semuanya berhasil, manfaatnya tak akan kurang untuk kalian. Ini uang muka. Ingat, harus buat dia di depan kamera jatuh dan hancur. Tak masalah, kami yang urus, kamu tenang saja. Tenang. Tenang, hahaha. Ayo pergi. Hahaha. Oke, tak masalah, kami pasti lakukan dengan baik. Apa dua orang ini bisa diandalkan? Jangan-jangan saat siaran langsung ada masalah lagi. Tentu saja, aku sudah minta ayahku menyelidiki. Nanti, tinggal tunggu pertunjukan bagusnya. Tetap saja Liana kita yang punya cara. Silakan peserta berikutnya, Aulia Sutanto. Halo para juri. Siapa ini? Tidak pernah dengar orang ini. Tidak pernah lihat.
Mungkin. Baru lulus sekolah pemula ya, cuman ikut-ikutan. Aulia Sutanto. Lihat cepat orang di foto ini. Apakah ini dia? Benar atau tidak? Nasib sial. Dosa. Memelihara anak durhaka. Apa yang terjadi? Semua harap tenang. Bram Gunawan, tidak baik. Ada yang siaran langsung online. Memaki Aulia Sutanto lupa asal-usul. Apa? Aulia Sutanto. Aduh, Aulia Sutantoku. Kami mencari kamu dengan susah payah. Kok kalian datang? Saudara-saudara, lihatlah. Ini adalah anak yang kubesarkan dengan susah payah. Sekarang main kontrabas sudah sampai ke kalangan atas. Sudah tidak mau lagi dengan orang tua miskin ini. Lepaskan aku. Bukan seperti yang kalian katakan. Memang orang macam apa ini? Tolong beri kami penilaian yang adil. Lepaskan. Jangan memutarbalikkan fakta di sini. Akulah ayah kandung Aulia. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Semua orang harus tahu pria tua ini dialah yang memelihara anakku. Bukan. Anakku. Lari dengan pria ini. Sekarang tidak peduli lagi pada kami orang tuanya. Sungguh malang nasibku. Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti ini? Dulu aku dipungut oleh kalian. Setiap hari hanya dipukuli dan kelaparan. Seluruh tubuh penuh luka. Akhirnya benar-benar tidak tahan, aku kabur diam-diam. Tak disangka, di tengah jalan aku pingsan kelaparan dan terluka. Saat terbangun, syukurlah aku di panti asuhan. Tapi, kejadian sebelum aku hilang tidak bisa kuingat sama sekali. Hanya saat melihat kontrabas. Ada sedikit ingatan yang tersisa. Apa katamu? Jelas-jelas aku dan ayahmu berhemat membiayai makan, pakaian, dan sekolahmu. Kamu tidak belajar dengan baik lari dengan pria liar ini. Sekarang malah menuduh kami. Aku tidak mau hidup lagi. Wanita ini kehidupan pribadinya benar-benar berantakan. Sama sekali tidak pantas mengikuti kompetisi tinggi seperti ini. Dia tidak pantas. Suruh dia turun. Turun, turun. Siswa Aulia Sutanto, urusan pribadimu sangat mengganggu kelancaran kompetisi jika tidak diselesaikan dengan baik. Kualifikasi kompetisimu akan dibatalkan. Turun. Turun. Kalian dua penipu ini berani menjelek-jelekan nama anakku. Nanti tunggu saja surat panggilan pengadilan. Kamu bilang siapa penipu? Kami berdua bersusah payah. Membesarkan anak ini sampai sebesar ini. Kami masih menyimpan semua buktinya. Pak, kasih buktinya biar dia lihat. Iya. Semuanya lihatlah. Ini adalah surat dari panti asuhan dulu. Saat kami mengadopsi anak ini. Ini buktinya. Aku dan ibunya bersusah payah, berhemat selama bertahun-tahun ini. Uang yang kami keluarkan untuknya. Ini bon beli baju, kwitansi bayar uang sekolahnya, kwitansi beli obat di rumah sakit untuknya. Kami tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Bukannya kamu yang minta belajar musik, hah? Aku dan ayahmu. Setiap hari kerja kasar di proyek. Malamnya pergi memulung. Dengan susah payah mengumpulkan. Uang sekolah untuk belajar kontrabasmu. Akhirnya terkumpul juga. Sekarang kamu sudah sukses. Betul kan? Kamu melupakan semua ini, ya? Rasakan hatimu sendiri. Orang seperti ini tidak tahu balas budi. Orang seperti ini harusnya disambar petir. Dua orang ini dicari dengan bagus. Itu karena kamu yang ajarin dengan baik. Jangan lupa bayar uang sekolah. Bangsat. Kalian berbohong. Semua barang ini kalian palsukan. Sama sekali bukan. Seperti yang kalian katakan. Pemeras penipu. Tidak tahu malu. Asisten khusus Doni Setiawan, segera selidiki untukku. Baik. Kamu bilang siapa penipu? Aku beritahu kamu. Kalau kamu masih sembarangan bicara, awas aku laporkan kamu untuk pencemaran nama baik. Betul. Kami semua punya surat adopsi yang resmi. Kamu bilang kami menipu. Kamu punya buktinya? Bukti di sini. Arjun,
Bram, serahkan padaku. Ini adalah catatan adopsi dari Panti Asuhan Matahari. Di dalamnya ada tanda tangan Pak Kepala Pengasuh Senior dan juga stempel resmi. Bisa membuktikan keasliannya. Di dalamnya tercatat detail tentang Aulia Sutanto, atau yang kalian sebut Aulia. Dia ditemukan 25 tahun yang lalu di dekat desa Sutanto saat sedang menggelandang, lalu dibawa ke panti asuhan. Dan sejak itu, dia terus tinggal di panti asuhan. Sama sekali tidak ada adopsi yang kalian sebut-sebut. Ada apa ini? Bukannya kamu bilang tidak ada masalah? Mereka berdua sengaja berbohong, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dari mana dia tahu? Kenapa yang kamu katakan itu benar? Kami juga punya dokumen hitam di atas putih. Iya. Teman-teman jangan percaya dia. Kami yang benar. Aku bersaksi. Dia berkata benar, Cici Saputra. Dulu aku tinggal di sebelah rumah kalian. Kalian berdua setiap hari memukuli anak itu, tidak memberi makan. Anak itu sampai pingsan kelaparan beberapa kali. Sekarang berani-beraninya kalian menipu. Sungguh tidak tahu malu. Menemukan anak tidak segera bawa ke kantor polisi, malah membawanya pulang dan menyiksanya. Kalian ini melakukan kejahatan. Tidak. Bukan. Buktinya sudah jelas. Kalian pergilah ke kantor polisi untuk menjelaskan. Satpam. Dia. Dia. Dia yang menyuruh kami melakukan ini. Dia bilang, akan bagi uang dengan kami. Dia menyuruh kami memperbesar masalah supaya Aulia tidak bisa tampil di kompetisi. Semua itu idenya dia. Setia, semua ini gara-gara dia. Ngapain sih lu tarik-tarik gua? Tangkap mereka berdua. Dia yang nyuruh kita siaran langsung. Lu ngomong sembarangan. Yang bener kan lu pada mata duitan, gue sama sekali gak kenal lu. Soal siapa dalang di balik semua ini, kita pasti akan selidiki sampai jelas. Tapi kita nggak akan lewatin satu pun pelakunya. Gue difitnah. Dia. Terima kasih, Cici Saputra. Yang harus lu terima kasih itu Pak Arjun Hartono. Dia sangat tulus. Sampai-sampai nyetir sendiri puluhan kilometer buat jemput gue. Terima kasih. Semuanya, harap tenang, lomba dilanjutkan. Semangat Aulia, lu pasti bisa. Pak. Semangat. Kacau banget. Gimana lombanya mau jalan? Kayak pasar aja, bener-bener kacau. Nona Aulia Sutanto backingannya kuat banget ya. Mengandalkan papanya yang konglomerat, sampai lomba profesional kayak gini bisa aja masuk lewat belakang. Ada kecurangan. Kecurangan. Turun, mundur. Anak saya sangat berbakat dan juga sangat berusaha. Dia bukan orang dalam. Pak, semuanya kecurangan. Turun. Maaf. Ini salah gue. Gue yang buang-buang waktu berharga kalian. Gue putuskan, gue mundur. Tunggu dulu. Nadia Putri. Kok Nadia Putri datang ke sini? Dulu waktu aku ujian masuk? Mendengarkan satu kelas master kelasnya saja tidak bisa. Siapa sih cewek tua ini? Saya adalah profesor di Konservatori Musik, Nadia Putri. Saya jamin dengan pengalaman mengajar puluhan tahun saya, Aulia Sutanto, berada di sini karena kemampuannya sendiri. Bukannya Nadia Putri sudah lama tidak hadir di kompetisi? Nadia Putri kan tokoh besar di dunia musik. Masa mau membela Aulia Sutanto? Kompetisi, menilai profesionalitas, teknik, bukan urusan pribadinya atau latar belakangnya. Saya minta kalian memberinya satu kesempatan. Biarkan musik yang berbicara. Biarkan suara kontrabasnya membuktikan dia tidak bersalah. Jangan pergi. Gunakan melodi yang paling kamu kuasai untuk memberitahu mereka siapa dirimu sebenarnya.
7 tahun lalu, aku meninggalkan semua ini demi cinta. 7 tahun kemudian, apakah aku harus mundur lagi karena cibiran-cibiran ini? Aulia Sutanto, silakan putuskan akhirnya. Apakah kamu akan melanjutkan kompetisi atau mengundurkan diri? Aku sudah memutuskan. Lanjutkan kompetisi. Selanjutnya, lagu yang akan aku mainkan untuk semua adalah Kematian dan Kebangkitan. Yang benar, kematian dan kebangkitan itu terlalu sulit. Bahkan pemain kontrabas profesional saja kesulitan memainkan kematian dan kebangkitan. Masa dia yang masih baru berani? Dikasih jalan malah nggak turun, cari mati. Lihat saja dia bisa main apa. Tunggu saja dia dipermalukan. Jangan-jangan Aulia Sutanto adalah... Dia Kongsian. Dia adalah Aulia Sutanto. Aulia Sutanto yang menciptakan kematian dan kebangkitan 7 tahun lalu. Apa? Dia adalah orang yang disebut-sebut sebagai legenda di dunia musik, Aulia Sutanto. Tidak mungkin. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia adalah Aulia Sutanto? Tidak mungkin salah. Teknik vibrato dan penjiwaan emosinya ini sama persis dengan rekaman audio 7 tahun lalu. Aku sudah mencarinya selama 7 tahun penuh. Terima kasih semuanya. Lagu ini ku persembahkan untuk semua orang yang dalam kesulitan tetap bisa berpegang pada impian mereka. Semoga kita semua bisa bangkit kembali seperti burung phoenix. Saya adalah Aulia Sutanto. Terima kasih semuanya. Ternyata dia adalah Aulia Sutanto. Luar biasa. Benar-benar genius. Saya yakin semua sudah melihat. Aulia Sutanto telah membuktikan dengan kemampuannya bahwa bakat yang sesungguhnya tidak perlu latar belakang untuk disepuh emas. Terima kasih semuanya. Apa hebatnya sih? Ayo kita pergi. Aku akan mencarinya. Rizky Wijaya, kamu gila ya? Aku masih di sini. Kamu ngerti apa Aulia Sutanto sekarang? Adalah putri keluarga Gunawan, sekaligus Aulia Sutanto. Rizky Wijaya. Itu dia, sudah keluar. Sudah keluar. Aulia Sutanto, aku penggemarmu. Penampilanmu tadi luar biasa. Nona Aulia Sutanto. Setelah 7 tahun, Anda kembali sebagai juara. Banyak sekolah telah menawarkan Anda beasiswa. Barbando Pisces Ananda. Nona Gunawan, label sebagai putri orang terkaya ini apakah memberi Anda tekanan atau motivasi? Terima kasih semuanya. Maaf, minggir dulu. Nona Aulia Sutanto. Sayang, aku salah. Semua ini gara-gara Liana Santoso. Dia yang memanfaatkanku. Aku sebenarnya tidak bermaksud begitu. Hanya kamu yang ada di hatiku. Maafkan aku. Lihat, ini suami Aulia Sutanto. Astaga. Kok bisa berbuat seperti ini? Lepaskan. Sayang, aku bersumpah. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku pasti akan putus hubungan dengannya. Pergi sana. Jangan sentuh anakku. Bajingan. Langsung menghilang dari pandanganku. Ayah, sebelumnya aku tidak tahu diri. Mohon Bapak berbesar hati. Beri aku kesempatan lagi. Kamu memanggilku apa? Rizky Wijaya. Kita sudah bercerai. Kamu tidak punya malu ya? Sayang, mari kita rujuk. Kalau kamu suka anak, kita... Tamparan ini adalah untuk anakku yang sudah meninggal. Kau tega bahkan pada anak kandungmu sendiri, begitu kejamnya. Tidak pantas disebut manusia. Tamparan ini adalah untuk diriku sendiri. Dulu aku yang buta, sampai tertarik pada munafik sepertimu. Bukan, dengarkan aku. Tamparan terakhir ini aku berikan untukmu.
Kau seharusnya malu dengan perbuatanmu sendiri. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Permisi, Aulia Sutanto. Apakah Anda sudah bercerai? Gigolo, minggir kau. Sampah. Kau buta ya? Tidak lihat ember menghalangi jalan? Sengaja cari gara-gara ya? Tua dan jelek. Cuman bisa makan gaji buta, tidak bisa apa-apa. Kau masih ingat pulang? Kenapa tidak pergi memeluk mantan istri orang terkaya Bram Gunawan? Aku sudah melahirkan anak laki-laki untuk keluargamu. Kau perlakukan aku seperti ini? Kau masih berani bicara? Kalau bukan karena kau dan ayahmu yang sok kaya itu bilang punya koneksi, aku bisa terpuruk sampai begini? Sok kaya? Aku sekolah di universitas ternama luar negeri. Pakaian dan perhiasanku, mana ada yang bukan custom made? Sedangkan si Jalang itu, dia cuma bisa main biola. Pakaiannya semua murahan. Perhiasan yang layak pun tidak punya. Aduh, kok berantem lagi? Bukankah ini anakmu masih menginginkan ayam betina yang tidak bisa bertelur itu? Cepat suruh dia rujuk saja. Ini bagaimana sih? Nona Aulia Sutanto bukan tidak bisa hamil, tapi karena kalian semua yang merusaknya. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, orang baik seperti ibu, semua dirusak oleh kalian orang-orang yang tidak punya hati ini. Dia memang hemat pada dirinya sendiri, tapi sangat dermawan pada kami para pembantu. Tidak seperti orang-orang tertentu mengandalkan sedikit uang busuk lalu sok gaya. Cuma nenek tua buta sepertimu dan anakmu yang tidak punya hati ini, yang menganggap siluman rubah ini sebagai harta. Kau berani menghinaku? Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Aku cuma bilang fakta. Waktu ibu masih ada dulu, betapa rukunnya keluarga ini dulu. Sekarang, setiap hari berantakan terus. Seorang pembantu berani-beraninya ikut campur urusan majikan. Awas kau kupecat. Nggak usah, aku bisa pergi sendiri. Keluarga macam kalian, orang jahat banget. Lama-lama pasti dapat balasan. Hei, jangan pergi. Sudah, jangan ribut. Masa masih kurang ribut? Dia menghina aku, kamu malah diam saja. Berarti kamu setuju dengan omongannya. Aduh, kita akan satu keluarga. Bu, aku pusing. Bu, dia masih ingat si perempuan Jalang itu. Menganggap kita ibu dan anak mengganggu. Aduh, bukan. Rizky bukan orang seperti itu. Aduh, nak. Cucu pertama. Aduh, cepat panggil ambulans. Aduh, cepat. Aduh, gimana ini? Aduh. Anaknya didiagnosis leukemia akut. Sekarang sangat butuh transplantasi sumsum tulang. Apa? Cucu pertamaku tidak mungkin seperti ini. Disarankan keluarga inti untuk melakukan tes sumsum tulang. Ambil punyaku. Tidak boleh. Ambil punyaku. Tidak boleh. Kamu bilang apa? Maksudku, akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk. Setiap hari begadang. Aku ini mengkhawatirkanmu. Lagi pula, kalau kamu sakit dan tidak bisa bekerja, biaya pengobatan Fajar bagaimana nanti? Meskipun saudara-saudara belum tentu cocok, tapi disarankan untuk melakukan tes ini. Kami juga akan mengevaluasi secara menyeluruh kondisi fisik pendonor. Baik, dokter, lakukan tes dulu. Sangat menyesal sumsum tulang pasien dengan kalian berdua tidak cocok. Kok bisa? Aduh. Cucuku ini bagaimana ya? Fajarku, nasibnya sungguh malang. Kalau mencari donor di bank sumsum tulang global,
Biaya pengobatannya diperkirakan membutuhkan 2 juta. Berapa? 2 juta. Perusahaanku sekarang sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak peduli. Meski harus jual rumah, cucuku harus diselamatkan. Sayang, kamu temui Feng Shen Group. Mereka sebelumnya bukan pernah investasi ke Shang Group. Kamu temui mereka, ajukan proyek, dan jadikan saham Shang Group sebagai jaminan. Baik. Cepat pergi. Oke. Bapak Arjun, Shang Group bilang ada proyek kerjasama, ingin gunakan saham untuk negosiasi investasi dengan kita. Bapak Arjun. Tolak. Baik. Gak apa-apa, lagi pula kamu yang kayak gini lucu juga. Oh iya, makasih ya traktir aku makan hari ini. Aku yang harusnya berterima kasih. Arjun Hartono, makasih ya waktu hari lomba udah bantu aku. Tapi soal Desa Sutanto, gimana kamu bisa tahu? Waktu itu aku khawatir ada yang mau buat onar di lokasi lomba. Jadi aku suruh asisten ngumpulin info dulu. Untungnya lomba berjalan lancar. Gelar juara pertamamu ini layak dapat juara pertama. Kamu, nggak keberatan aku manggung di luar? Kenapa aku harus keberatan? Aku cuma nggak suka waktu kamu manggung. Ada banyak cowok yang ngeliatin kamu. Kecantikanmu cuma boleh aku yang lihat. Mungkin buat sebagian cowok, wanita yang terlalu ambisius itu suatu kekurangan. Cuma cowok-cowok yang nggak mampu yang bakal membatasi perkembangan pasangannya. Membatasinya atas nama cinta. Sedangkan cowok yang benar-benar mampu akan mendukung penuh mimpi pasangannya. Membuatnya bersinar. Rizky Wijaya melarangku main biola, tapi Arjun Hartono malah mendukungku. Dia memang beda banget sama Rizky Wijaya. Semoga aku juga bisa jadi orang seperti itu. Bersulang. Aku udah sampai. Aku duluan ya. Kamu suka sama aku serius nggak sih? Tunggu dulu. Aku ini wanita yang udah pernah cerai. Pikir dulu baik-baik sebelum jawab. Aku duluan. Investasi dari grup Wijaya disetujui. Bilang ke dia, minggu depan dananya cair. Pak Arjun, Bapak nggak mau lihat dulu proposal proyek mereka? Nggak usah, grup Wijaya. Sebentar lagi bakal hilang. Aduh, kamu kok datang? Jangan sampai ada yang lihat. Nggak takut, nenek-nenek tadi lagi antri ambil air di luar. Gimana kondisi anak kita? Lumayan. Orang bodoh itu sudah dapat uangnya belum? Belum, masih harus tunggu lagi. Nanti setelah anak kita selesai operasi, kita bertiga bawa sisa uangnya minggat dari sini. Hebat. Liana, investasi dari Feng Shen Group sudah disetujui. Sayang, kamu sudah pulang. Ini siapa? Oh, Ini juga keluarga pasien, salah masuk. Kamu barusan bilang investasinya sudah disetujui? Bagus sekali, Fajar bisa diselamatkan. iya, betul. Barusan asisten khusus Feng Shen Group telepon aku. Katanya minggu depan uangnya bisa cair. Minggu depan? Minggu depan terlalu lama. Kondisi Fajar tidak bisa ditunda. Tidak bisa tunggu sampai minggu depan. Bu. Jual saja villa kita. Ambil semua uang di rekening perusahaan
untuk biaya pengobatan Fajar. Dia kan satu-satunya keturunan keluarga Syang selama 9 generasi. Tidak boleh ada masalah sedikit pun. Sayang, ibu benar. Baik. Aku yang urus. Bu, Iya betul, sudah selesai proses balik nama. Uangnya sudah ditransfer ke rekeningmu. Cepat bayar biaya rumah sakitnya. Sayang, kamu baik sekali. Aku langsung bayar. Kok Fajar punya 2 lembar hasil pemeriksaan golongan darah? Kita berdua golongan darah O. Kok Fajar golongan darah AB? Ambil darahku. Tidak boleh. Siapa ini? Sayang, kamu sudah pulang. Ini siapa? Oh, dia juga keluarga pasien. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Yuk Nana, sekarang waktunya selesai bermain. Ayo cuci tangan yang bersih. Makan yuk ya. Baik. Kamu kok ada di sini? Bram bilang kamu jadi relawan di sini. Kebetulan lewat, jadi mampir. Ramai sekali ya di sini. Halo kalian. Kak Aulia, kakak ganteng ini siapa? Kakak ganteng ini pacarnya kakak ya. Mas ganteng ini pacarnya kakak ya. Aduh. Jangan ngomong sembarangan. Anak-anak, karena kalian punya selera yang bagus banget, jadi abang kasih hadiah deh, ini. Terima kasih Mas Ganteng. Mas ganteng, kamu harus semangat ngejar kakak Aulia ya. Sudah, jangan nakal lagi. Ayo kita makan. Maaf ya, anak-anak kan suka ngomong sembarangan, jangan dipikirin. Sebenarnya mereka juga nggak salah. Kenapa? Masa iya cuma karena waktu kecil kita dijodohin? Bukan. Dulu ada waktu aku dihukum papaku nggak boleh makan malam. Kamu yang sembunyi-sembunyi nyimpen paha ayam. Lalu kasih ke aku. Kakak cantik banget. Jadi cuma karena satu paha ayam? Ternyata kamu masih lucu kayak waktu kecil ya. Ayo adik kecil, panggil aku kakak dong. Jangan bercanda, bukan itu. Terus, keluarga kami kena musibah. Aku dipaksa nerusin perusahaan. Setiap hari hidupku susah banget. Sampai akhirnya, aku dengar musikmu secara tidak sengaja. Musikmu punya semangat hidup yang kuat. Setelah itu, di setiap momen sulit, aku selalu mendengarkannya berulang kali. Baru saat itulah aku tahu, gadis kecil yang kasih aku paha ayam, sama dengan Kongshian yang kasih aku kekuatan, ternyata adalah orang yang sama. Aulia, terima kasih sudah menemani aku selama ini. Aku nggak nyangka kalau musikku bisa kasih kekuatan sebesar itu ke orang. Aulia, inilah arti dari keberadaanmu untukku. Dulu, kamu yang jagain aku. Sekarang, giliran aku yang jagain kamu. Jadi, aku nggak akan izinkan siapapun menyakiti kamu dengan masa lalumu. Aku akan terus menyukaimu, terus menjagamu. Demi anak orang lain, aku bunuh anakku sendiri. Wahahaha.
Fajar, cucuku sayang. Cepat sembuh ya. Aduh. Kamu kenapa sih? Bajingan. Sudah bertahun-tahun menipuku. Dasar anak haram. Aduh. Rizky, kamu ngomong apa sih? Jangan nakuti anak. Suruh dia sendiri yang bilang. Apa yang ku bilang? Ini sebenarnya bagaimana? Benar. Fajar memang bukan anak kandungmu. Ayahnya dulu berbuat salah, masuk penjara. Aku cuma lihat kamu bodoh, jadi pilih kamu untuk jadi bapaknya. Kamu pikir aku sungguh-sungguh mau sama kamu? Apa katamu? Dia bukan cucuku. Kamu sialan. Bu. Bajingan. Kamu hancurkan hidupku. Semua karena kamu. Aku bunuh kamu. Ayah, jangan pukul ibu. Orang sepertimu pantas saja tidak punya keturunan. Lepaskan. Tenang dulu. Ribut apa? Nenek, apa tidak apa-apa? Bajingan. Kembalikan uang yang kamu tipu dariku. Itu kan kamu yang sukarela transfer ke rekeningku. Mengapa harus kukembalikan? Mantan istrimu kan punya ayah orang kaya, Bram Gunawan. Cari saja dia. Iya juga, aku akan cari Aulia. Aulia? Ya Tuhan. Sialan. Dasar bajingan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu. Tidak apa-apa. Sayang, aku salah. Aku bersumpah padamu. Aku tidak akan hubungi dia lagi. Mari kita rujuk. Lepaskan, kita sudah cerai. Tidak. Aku percaya, di hatimu pasti masih mencintaiku. Lagi pula aku sebentar lagi akan dapat investasi dari Feng Shen. Itu kan Feng Shen Group. Mari kita rujuk. Dia bilang lepaskan. Kamu tuh ya? Gigolo, pergi kau. Kalau kau berani sentuh dia lagi, aku jamin kau takkan hidup sampai besok. Pergi. Aulia Sutanto. Sekarang kau sudah jatuh sampai harus bersama anjing penjaga macam ini? Kaulah anjing yang sombong itu. Arjun Hartono beda denganmu. Baik. Aulia Sutanto, jangan kau menyesal nanti. Aulia, kau baik-baik saja. Baik, maaf ya. Kau harus melihat hal yang memalukan hari ini. Terima kasih. Cuma, terima kasih. Aku ini orangnya lebih suka yang nyata. Membantu itu harus ada timbal baliknya. Sekarang giliranmu membantuku. Maksudmu bantuan yang kau mau cuma jadi asistenmu dong? Memangnya kenapa? Bukan apa-apa. Aku cuma tidak menyangka Arjun Hartono yang terkenal bisa masak juga. Gimana lagi? Bertahun-tahun kuliah sendirian di luar negeri. Nggak bisa ya, harus bisa. Gimana? Apa kau merasa aku jadi berbeda? Kaulah anjing yang sombong itu. Arjun Hartono beda denganmu. Oh. Aku sudah selesai mandi. Sedangkan pria yang benar-benar mampu akan mengangkat mimpi pasangannya sepenuh hati, membiarkannya bersinar. Baru saat itulah aku tahu, ternyata gadis kecil yang memberiku paha ayam dan Aulia Sutanto yang memberiku kekuatan ternyata adalah orang yang sama. Aulia Sutanto. Terima kasih atas pendampinganmu selama ini.
Besok jam 10 pagi datang ke perusahaan saya. Mohon Bapak Ibu bisa memakluminya lagi, hari ini saya harus bertemu Bapak Arjun Hartono. Ayo pergi. Tidak ada janji temu. Tidak bisa bertemu Bapak Arjun Hartono. Sebelumnya kan sudah disepakati investasi minggu ini cair, kok investasi yang terakhir malah ditarik kembali. Bisakah Bapak Ibu membantu? Gigolo. Kamu kenapa ada di sini? Gigolo, kau kenapa di sini? Aku tahu. Apa Aulia Sutanto yang menyuruhmu menggagalkan rencanaku? Kau tahu ini tempat apa? Ini grup Feng Shen? Bukan tempat yang bisa kau datangi. Halo Pak Arjun. Maaf Pak Arjun, ini kesalahan saya. Bukankah sudah saya jelaskan? Feng Shen memutuskan menghentikan semua kerjasama dengan Xiang Group. Kenapa masih belum pergi? Cepat pergi dari sini. Asisten khusus Eko, kedepannya perusahaan akan mendukung pemuda wirausaha. Perlu memperketat proses verifikasi agar tidak membantu sampah masyarakat ini. Pak Arjun, saya salah. Saya mohon dengan sangat. Anda tidak boleh menarik investasi. Jika Anda menarik investasi, perusahaan saya akan hancur. Saya mohon, berikan saya jalan hidup. Melepaskanmu sekali. Apa dulu kau pernah memikirkan untuk melepaskan Aulia sekali? Pak Arjun, saya mohon, saya benar-benar menyadari kesalahan. Berikan saya jalan hidup. Jangan tarik investasi, saya akan mengabdi kepada Anda sepenuh hati. Aulia. Pak Arjun, aku mengerti. Aku menyerahkan Aulia Sutanto padamu. Tolong selamatkan aku sekali ini. Kamu bilang menyerahkan? Rizky Wijaya, Aulia adalah orang yang paling berharga di hatiku. Bukan barang yang bisa kamu serahkan semaumu. Asisten khusus Eko. Beritahu semua mitra kerja, grup Feng Shen akan memboikot keluarga Xiang selamanya. Baik. Buang dia keluar. Jangan sentuh aku. Arjun Hartono, kamu sudah memukulku. Kamu sudah memarahiku. Aku bahkan menyerahkan istriku padamu. Apa salahnya kamu menyelamatkanku sekali? Apa salahnya kamu menyelamatkanku sekali? Rizky Wijaya, kamu benar-benar sudah tak tertolong. Jangan sentuh aku. Jadi kamu sengaja memanggilku ke sini hari ini? Hanya untuk membuatku melihat betapa buruknya dia? Tidak, Aulia. Aku kesini untuk memberimu ini. Akademi Musik Wina Indonesia. Guru Besar Wilhelm. Masa sih? Aku minggu lalu minta tolong teman rekaman pertandinganmu, yang lalu dikirim ke Guru Besar Wilhelm. Setelah menontonnya, dia sangat mengapresiasi. Yati dia membuat pengecualian untuk menerimamu. Makasih ya Arjun. Waktu aku tanya kamu dulu, jawabanmu adalah... Aku suka sama kamu. Kalau aku pergi belajar ke sana, butuh waktu 2-3 tahun lagi. Kamu kenapa? Kenapa aku kan jelas-jelas suka sama kamu, tapi aku tetap mau mengizinkanmu ke luar negeri, ya kan? Gak apa-apa, aku punya uang. Aku nanti bisa terbang tiap hari untuk menemuimu. Kalau memang tidak bisa, pindahkan kantorku ke Wina, gimana? Memang pantas jadi Pak Arjun dari grup Feng Shen. Kaya raya seenaknya saja. Cuma bercanda, sudah kubilang. Pria yang benar-benar mampu akan mendukung sepenuhnya mimpi pasangannya. Aulia, panggungmu tidak seharusnya terbatas di sini. Terbanglah dengan tenang. Terima kasih sudah memberitahuku bahwa cinta sejati adalah mendukung, bukan membelenggu. Rizky Wijaya, kau ngumpet di mana bangsat?
Kalau hari ini kau belum bayar utang proyek, gue bakal cari orang untuk habisin kau. Kamu tunggu aku di bandara saja. Kita ketemuan malam ini. Gimana sih orang bodoh itu? Si tolol itu, aku tipu dia untuk investasi. Dia mungkin malah mau berterima kasih padaku. Oke, sampai ketemu nanti. Love you. Oke, kita ketemu lagi nanti. Liana. Kamu di rumah, ya. Sepertinya kamu sudah dengar semuanya. Tapi apa lagi yang bisa kamu lakukan? Salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Dah. Tunggu. Boleh aku peluk kamu sekali lagi? Ayo, anggap saja aku kasihan padamu. Bajingan, kamu menghancurkan nama baikku. Istri pergi, anak mati. Kamu ini wanita jalang yang egois. Aku bisa melakukan ini. Semua karena ulahmu sendiri. Setidaknya di akhir hidupku masih ada yang mencintaiku. Dasar orang sialan. Sekarang, adakah yang benar-benar mencintaimu? Ha. Bajingan, omong kosong. Ada yang mencintaiku. Aulia mencintaiku. Tidak. Aulia juga sudah tidak mencintaiku lagi. Aulia juga sudah tidak mencintaiku lagi. Aku salah. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aulia, Arjun sudah berbuat banyak untukmu. Tidak bisakah kita berangkat beberapa hari lagi? Aulia, kamu buru-buru sekali perginya. Apa aku kurang baik? Bukan. Kamu juga tahu masa laluku? Hanya saja aku ingin, sebelum memulai hubungan baru, aku ingin menemukan diriku sendiri dulu. Terima kasih atas pengertianmu. Aku sangat tersentuh. Tentu saja, Aulia. Aku juga akan menunggumu. Berapapun lama waktunya, aku akan menunggumu kembali. Baiklah. Aulia, bandaranya jauh dari sini. Biarkan Arjun yang mengantarmu. Ya. Tidak usah, Bapak Arjun. Semakin cepat selesai, kita bisa semakin cepat bertemu lagi. Kau pergi dulu. Arjun. Tunggu aku menemukan diriku sendiri. Aku berangkat. Bapak, jangan lupa video call aku. Aku pergi dulu. Dah.